Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Saya masuk di syarh kitab Al-Qaul As-Sadid, syarah kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Sekarang pada bab yang ke-25, qala fil matin Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, babu bayani syai'in min anwa'is sihr. Bab penjelasan beberapa bentuk sihir. Bab penjelasan mengenai beberapa bentuk sihir. Minnya di sini tentu saja tabi'idiyah yang bermakna sebagian. Jadi tidak akan dijelaskan semua jenis sihir, tapi hanya akan dijelaskan sebahagiannya, ya, sebagian bentuk sihir. Pada bab ini penulis rahimahullah saya kira jelas ya. Nah, bahwa al-musannif dalam bab ini akan menyebutkan beberapa bentuk-bentuk sihir, beberapa jenis-jenis sihir. Walaupun akan nampak nanti dari dalil yang beliau sebutkan, jenis sihir yang beliau bawakan, yang beliau sebutkan di sini terkait dengan apa-apa yang syariat sebutkan bahwa itu adalah sihir. Yang beliau maksudkan dengan bentuk sihir di sini adalah hal-hal yang syariat sebutkan bahwa itu termasuk sihir. Walaupun mungkin sihir yang dimaksud di situ sihir secara bahasa, yaitu sesuatu yang tersembunyi, yang tidak terlihat sebab-sebabnya. Iya. Jadi beliau mengatakan bab penjelasan tentang makna sihir. Penjelasan terkait dengan bentuk-bentuk sihir, yakni apa-apa saja yang syariat sebutkan itu sihir. Apa-apa saja yang syariat sebutkan itu bagian dari sihir. Tapi yang dimaksud di situ belum tentu sihir secara hakiki, belum tentu sihir secara istilahi, tapi bisa jadi sihir di situ bermakna lugawi, seperti yang akan diterangkan nanti biiznillah taala. Iya. Dan sudah kita terangkan sekali lagi bahwa sihir secara bahasa adalah ma khafiya wala khufa sababuhu, sesuatu yang halus dan tersembunyi sebab akibatnya. Sementara secara istilah sihir adalah ruqa, ya, tumfasu atau yumfasu pihak, mantra-mantra yang ditiup padanya, ya, ma'al isti'anati bisyayatin, disertai dengan minta bantuan pada setan-setan. Ya. Maka alif lam pada kata as-sihir ini dari jins. Ya. Jelas ya. Adapun alif lam pada kata as-sihir di bab sebelumnya, baru maja fi sihir, alif lamnya di situ lil ahad, lil ahdi dzihni. Ya, yakni yang ma'ruf di tengah-tengah bangsa Arab. Bab maja fi sihir, yakni sihir betulan. Sihir yang meminta bantuan jin-jin, setan-setan. Itu yang dimaksud dengan sihir di bab sebelumnya. Kalau sihir di bab ini alif lam lil jins, yakni semua jenis sihir, baik sihir secara istilah maupun sihir secara lughatan. Paham ya? Baik sihir secara istilah maupun sihir secara lughatan. Mencakup semua jenis semua perkara yang syariat namakan itu sihir. Baik. Dan sudah kita sebutkan ya, kalau sihirnya secara maknawi, secara hakiki, maka semuanya merupakan kesyirikan. Ya kan? Semuanya merupakan syirik, bahkan syirik akbar. Tapi kalau syiriknya bermakna lugawi, ya seperti yang disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, bahwa ada sihir yang tidak menggunakan bantuan setan, kan begitu. Nah, yang seperti itu tidak syirik, bukan syirik. Nah, bahkan ada sihir yang bukan dosa sama sekali, yaitu seperti yang akan disebutkan misalnya inna minal bayani la sihr, akan disebutkan di hadis di bawah terakhir, bahwa di antara bentuk berbicara penjelasan ada yang merupakan sihir. Ini orang bisa memotivasi orang lain, dia membakar semangat orang lain dengan ucapannya, kan begitu ya. Nah, itu tidak haram.
Bahkan perkara bisa bisa menjadi perkara yang mubah. Akan diterangkan nanti biidznillah taala. Hubungan bab ini dengan bab sebelumnya saya kira jelas, ya. Di bab sebelumnya terkait dengan sihir, di sini disebutkan bentuk-bentuk sihir, jelas hubungannya. Baik, untuk menerangkan bab ini, penulis rahimahullah membawakan 5 dalil di sini. Penulis rahimahullah membawakan 5 dalil, ya, dan semuanya dari hadis. Semuanya dari hadis. Dalil yang pertama, qala rahimahullah, qala Ahmad, haddatsana Muhammad bin Ja'far, qala haddatsana Auf an Habban an Hayyan ibn al-Ala qala haddatsana Qatan ibn Qabisah an abihi annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala innal iyafata wa tarqa wa tiyarata minal jibt. Ya. Ini hadis riwayat Ahmad disebutkan, juga riwayat Abu Daud dan Imam An-Nasai. Baik. Sanadnya dhaif tapi dibawakan oleh Imam Ahmad rahimahullah karena ini hadis yang lafaznya paling tegas dalam bab. Beliau menginginkan lafaznya. Wa illa makna hadisnya warid sahih gitu ya, dari jalan yang dari hadis-hadis yang lain atau dalil-dalil yang lain secara umum, tapi tidak ada tersebut dalam hadis sahih kalimat sejelas ini. Maka kadang para fuqaha ya atau para ulama mereka berdalil dengan hadis dhaif, jelas ya, hadis dhaif, bahkan dalam bab akidah sekalipun mereka berdalil dengan hadis dhaif ya, karena membutuhkan lafaz tegasnya. Jelas sampai sini, di mana makna-makna hadis tersebut sudah warid dalam hadis-hadis lain yang sahih. Tidak ada iskal. Dan ini manhajiyah metodenya muhaddisin. Jelas ya. Ini menunjukkan bagaimana pemahaman Syekh rahimahullah Muhammad bin Wahab terkait dengan tariqah muhaddisin dalam hal ini. Ya, tidak menunjukkan kata sebagian orang Syekh Muhammad bin Wahab tidak paham ilmu hadis karena membawakan sejumlah hadis dhaif dalam kitab tauhid. Ya, itu menunjukkan dia tidak paham hadis. Enggak. Jelas ya. Justru apa yang beliau lakukan ini menunjukkan pengetahuan beliau terhadap tariqah muhaddisin. Baik, Allahu taala alam bisawab. Ya, kalau nggak percaya silakan lihat buku Kutubus Sunan Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, atau kitab-kitab para ulama seperti Kitab Zuhud Ibnu Abi Hatim. Ibnu Abi Hatim pakar dalam ilmu hadis. Ya, di dalam kitab Zuhud ada hadis-hadis dhaif. Kenapa itu? Kan begitu ya? Kenapa? Apakah dikatakan beliau luput atau yang semacamnya ya? Terlalu terlalu menggampangkan para imam. Solusi yang paling jelas ketika ditemukan hadis dhaif dalam riwayat Imam Ahmad yang beliau pakar dalam hadis, ada hadis dhaif dalam Adabul Mufrad, dhaif dalam Adabul Mufrad karena imam sekaliber Imam Bukhari, ya, solusinya ataupun taujih yang paling jelas dan memungkinkan adalah itu manhaji mereka. Mereka tidak masalah atau mereka berdalil dengan hadis-hadis dhaif yang maknanya sahih dikarenakan beberapa alasan. Imma karena itu adalah sahhu syai'in fi hadzal bab, wa imma mereka membutuhkan lafaznya yang tegas, yang mana lafaz itu yang sahih itu tidak terdapat dalam hadis yang sahih. Dan ada alasan-alasan lain mereka menggunakan hadis-hadis yang sanadnya dhaif. Lagi pula ini sanadnya dhaif muhtamal. Paham ya? Muhtamal. Iya. Allahu taala alam bisawab. Di sini beliau rahimahullah menyelisih metode beliau biasanya. Biasanya beliau menyebutkan sahabat. Kalau di sini beliau sebutkan sanadnya. Lihat. Ini tempat pertama Syekh Muhammad bin Wahab ya. Bahkan mungkin satu-satunya tempat dalam kitab Tauhid ini beliau menyebutkan hadis dengan sanadnya. Ya, kata Imam Ahmad, haddatsana Muhammad bin Ja'far, ini Al-Basri, Gundar, Al-Mulaqab bi Gundar rahimahullah, haddatsana Auf, ya. Qala Hayyan ibn al-Ala, qala haddatsana Qadhan ibn Qabisa an abihi. Saya lupa Auf ibn Abdillah siapa. Oh. Nah, cuman di sini kalau kita lihat apa yang disebutkan setelahnya, nampak bahwa Syekh Muhammad bin Wahab sengaja membawakan sanadnya untuk menjelaskan bahwa Auf yang berkomentar setelah itu, qala Auf itu adalah perawi hadis. Ya, itu perawi hadis. Dan tentu saja orang yang meriwayatkan hadis ya paham secara umum paham dengan apa yang dia riwayatkan. Biasanya seperti itu. Baik. Beliau membawakan sanad Imam Ahmad ya.
sampai kepada sahabat Qabisah radhiyallahu taalaan bahwa beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya iyafa, al-qarq, al-tiara semuanya termasuk jibat. Ya, telah berlalu ucapan Umar bin Khattab ketika beliau menafsirkan apa? Al-jibat. Kata Umar bin Khattab, al-jibatu at-taghut. Apa? Al-jibatu as-sihr, ya kan? Jibat itu adalah sihir, at-taghut asy-syayatin, ya kan? Bahwa jibat itu adalah sihir. Kenapa? Karena al-jibat di kalangan bangsa Arab dalam lisannya orang Arab bermakna sesuatu yang la khaira fihi. Tidak ada baik-baiknya sama sekali. Al-jibat dalam lisan orang Arab bermakna ma la khaira fihi. Ketika Umar mengatakan al-jibat adalah sihir, ini menunjukkan kefakihan, kecerdasan Umar bin Khattab. Beliau mengatakan sihir itu tidak ada baik-baiknya sama sekali. Ya. Maka sisi pendalilannya adalah hadis ini digandengkan dengan penafsirannya Umar radhiyallahu anhu sebelumnya. Ketika beliau mengatakan al-jibtu as-sihr. Ketika menafsirkan apa firman Allah Ta'ala tentang Yahudi yu'minuna bil jibti wa taghut. Mereka beriman kepada jibat dan taghut. Kata Umar al-jibat as-sihr. Kalau begitu al-jibat dalam hadis ini juga bermakna sihir. Sehingga maknanya al-iyafa wa tarqa wa tiyarata minas sihr. Nah, ini hubungan dengan judul bab, penjelasan mengenai jenis-jenis sihir, ya kan? Di hadis dikatakan iyafa, tar, tiara termasuk sihir. Baik, ini sisi pendalilannya jelas. Kemudian qala Auf, ya, rahimahullah beliau menafsirkan al-iyafatu bermakna zajrul thair. Apa zajrul thair? Menghardik burung, mengusir, ya, lihat burung terus push, kemudian dilihat terbangnya kemana, ya. Wa tarqu al-khattu yukhattu bil ard, ya. Al-tarqu kata Auf adalah garis yang dibuat di tanah, garis yang dibuat di tanah. Wal jibat qala al-Hasan rannatu syaitan. Al-jibat menurut Al-Hasan Al-Basri, ya, menurut Al-Hasan Al-Basri al-jibat adalah rannatu syaitan, suara setan. Dalam sebagian nuskhah kalau nggak salah innahu asyaitan. Baik. Auf di sini diterangkan baik. Nama beliau Auf ibn Abi Jamilah. Auf ibn Abi Jamilah Al-Arabi rahimahullahu taala. Ini kalam beliau yang menafsirkan al-iyafah. Nah, pada hadis ini Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan 3 jenis sihir. Dan sihir di sini adalah sihir secara bahasa, bukan sihir secara hakiki, secara istilah yang ma'hud di bangsa Arab. Kenapa? Karena 3 hal yang disebutkan di sini tidak berhubungan dengan sihir. Jadi bukan, tidak ada minta bantuan kepada setan-setan. Ya, maka sihir yang dimaksud di sini sihir secara lugatan. Nah, apa itu al-iyafah? Al-iyafah itu sebenarnya adalah semua amalan yang tujuannya menebak-nebak atau mencari-cari perkara gaib dengan berlandaskan sesuatu yang bukan sebab. Ya, al-iyafah adalah semua perbuatan yang dilakukan untuk mengetahui perkara gaib, jelas ya, untuk mengetahui perkara gaib dengan menggunakan sesuatu yang bukan sebab. Jadi sandarannya itu bukan sesuatu yang sebab syar'i, sebab kauni, enggak sama sekali. Itu hanya takhmin, menerka-nerka, menghubungkan, cocokologi atau yang semacamnya. Itu makna liyafah secara umum. Jadi liyafah adalah semua perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk mencari tahu atau mengetahui perkara gaib, tapi dengan berdasarkan sesuatu yang tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. Makanya penafsirannya Auf ibnu Abi Jamilah di sini, al-iyafah itu menghardik burung, ini tafsir bil misal namanya, menafsirkan dengan contoh. Ini hanya salah satu contohnya. Baik, jadi bentuknya seorang misalnya mau berangkat,
saya sudah bertekad mau berangkat. Cuman dia takut-takut, khawatir ini kalau berangkatnya ini terjadi sesuatu atau tidak, berhasil atau tidak tujuan safar ini, dia datanglah ke dukun-dukun ini. Kemudian ataupun dia sendiri yang melakukannya, ambil apa dia lihat sekumpulan hewan apa burung merpati, kemudian dia usir, ya. Terus dia lihat terbangnya ke kanan atau ke kiri. Kalau terbangnya ke kanan lanjut jalan, kalau terbangnya ke kiri tidak jadi jalan. Paham ya? Ya. Ini keyakinan mereka. Lihat perhatikan, dia mau mencoba mencari tahu perkara gaib, yakni keberangkatan saya ini bagus atau tidak. Paham ya? Caranya apa? Usir burung. Kalau burungnya terbang ke kanan berarti lanjut, kalau terbang kiri berarti tidak lanjut. Ini mencoba cari tahu perkara gaib dengan sesuatu yang tidak ada landasannya, tidak ada alas, tidak ada sama sekali hubungannya. Paham? Apakah di sini ada minta bantuan kepada setan? Tidak ada kan? Makanya ini bukan sihir hakiki. Tapi ini sihir secara logawi. Kenapa? Karena tadinya dia mau pergi, tiba-tiba tidak jadi pergi. Kenapa tidak jadi pergi? Tersembunyi sebabnya, yaitu keyakinannya takut-takut. Oh ini terbangnya ke kiri, kayaknya jelek ini perjalanan. Nggak jadilah dia pergi. Jadi tadinya dia mau, tiba-tiba tidak jadi berubah. Apa sebabnya? Tersembunyi dalam hatinya. Makanya dikatakan ini sih sihir, tapi sihir secara lugatan, secara bahasa. Bukan sihir beneran, bukan sihir hakiki. Kenapa? Karena penyebab dia tidak jadi pergi, tersembunyi. Ya, tidak kelihatan dengan secara kasat mata. Baik, sudah ya. Kemudian yang kedua yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah al-tarq. Al-tarq adalah ad-darbu bil hasar. Jadi bentuknya ada seorang apa namanya menggenggam mengambil biji hasar kerikil, ya. Setelah itu mungkin beberapa biji gitu ya. Kemudian setelah itu dilempar, ya. Dilempar, kadang tulang, kadang mungkin termasuk juga di dalamnya dadu ya, beberapa biji batu atau yang sama terus dilempar, terus dia lihat bentuknya ini bentukannya, jadi kayak bentuk rasi bintang gitu ya, bentuk gambar ini rasi bintangnya. Nah, ini di batu dilempar di tanah, ini bentuk apa ini batunya. Nah dari sini kemudian dia mengatakan akan terjadi seperti ini seperti itu, batu ini mengabarkan kayak gini gitu ya. Nah, ini kayak gitu. Ini sama seperti ilmu nujum sebelumnya. Baik. Di sini juga tidak ada isti'anah bil jin bisyayatin, tidak ada. Cuman sama tadi penyebabnya membuat orang berubah pikiran, berubah pendapat, ini apa? Ini juga tersembunyi. Jelas ya? Nah, wallahu alam bisawab. Nah, ini makna kalam al-musannif rahimahullah, al-khattu yukhattu fil ard. Garis yang dibuat di tanah. Maksudnya garis dibuat di tanah, itu batu kerikil dilempar terus membentuk dia garis lah, mengikuti apa kayak menghubungkan batu satu ke batu yang lain kan gitu ya, nanti kan membentuk garis. Nah itu maksudnya kalamnya Auf ibnu Abi Jamilah, al khattu yukhattu fil ard, garis yang digaris, maksudnya bukan sekedar garis-garis ngaca, tapi garis itu mengikuti apa, menghubungkan batu-batu satu dengan yang lain, terus dia lihat bentuknya gimana, itu maksudnya. Jadi al khattu yukhattu fil ard, jadi garis yang digaris karena menghubungkan batu-batu yang berserakan itu, ya, yang dilempar. Baik, wallahu a'lam bissawab. Ya. Atau bisa juga kata sebagian ulama, uh, al-khattu yukhattu fil ard, yakni kalau itu berupa pasir, di dataran pasir gitu ya. Tanahnya berupa pasir, kemudian dia membuat garis di situ. Ya. Nah, apapun landasannya dia membuat garis tersebut, apa referensinya gitu ya, atas dasar apa dia menggarisnya, itu apa namanya, uh, murni murni cuman dia doang yang bikin alasan seperti itu. Baik. Ala kulli hal itu makna al-tarfu. Al-khattu yakhattu fil ard, dan bisa juga asalnya berupa apa? Berupa kerikil kecil yang dilemparkan kemudian dilihat bentuknya. Nah, dan kata sebagian pensyarah bahwa
asalnya at-tarku itu seperti itu dengan menggunakan kerikil. Tapi tatkala di bangsa Arab kebanyakannya itu bukan kerikil tapi pasir, ya, maka mereka menggaris, ya, menggaris-garis di pasir sebagai ganti dari melempar kerikil. Baik, ini at-tarku. Kemudian yang ketiga yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis adalah wat tiara. Ini tiara akan datang bab tersendiri nanti. Al tiara. Nah, tiara ini pamali kalau kita bilang di Indonesia kurang lebih seperti itu ya. Jadi tiara itu adalah tidak jadi mengerjakan sesuatu atau jadi mengerjakan sesuatu berdasarkan sesuatu yang dia lihat, dia dengar, dia tahu. Ya, misalnya sesuatu yang dia lihat, dia mau keluar tiba-tiba depan rumahnya kecelakaan. Nah, ini pertanda buruk ini. Ya, pulang balik nggak jadi pergi. Ini namanya apa? Tiara. Ya. Tadi yang mau pergi nggak jadi pergi gara-gara apa? Gara-gara kecelakaan. Tapi apa penyebabnya tidak jadi pergi? Dalam hatinya takut. Berarti tersembunyi kan? Makanya dikatakan sihir secara bahasa. Sama kayak tadi batu dilempar membentuk ini, terus dia bilang oh nggak bagus. Apa hubungannya batu ini sama ini? Ya kan? Yang berubah apanya dalam hatinya takut gara-gara pengaruh batu ini. Sebabnya tersembunyi. Makanya dikatakan sihir. Yang sihir secara bahasa. Baik. Sudah ya? Jadi pamali itu atau tiara kadang sesuatu yang dia lihat atau sesuatu yang didengar. Misalnya tiba-tiba malam-malam dengar suara burung gagak, suara burung hantu. Nah, ini pertanda buruk misalnya. Jelas ya? Nah ini langsung dan tadinya tenang-tenang di rumah tiba-tiba ketakutan. Kenapa tiba-tiba berubah? Tersembunyi kan sebabnya. Itu sihir secara bahasa. Atau sesuatu yang dia ketahui, misalnya bangun gedung tidak begadang apa bangun gedung 5 lantai, lantainya lantai 1, 2, 3, 5. Nah, tidak mau angka 4 angka siang. Belajar. Ini juga kenapa? Kenapa gitu? Tersembunyi sebabnya takut. Nah, ini semua merupakan bentuk tiara yang merupakan bentuk-bentuk sihir yakni secara lugatan. Bukan sihir secara hakiki karena tidak ada isti'anah, tidak ada bantuan kepada minta bantuan kepada setan. Baik, wallahu alam bissawab. Kemudian di sini disebutkan Al Hasan Al Basri menafsirkan al jibat adalah rannatu syaitan. Rannatu asyaitan. Jelas ya? Di mana rannatu syaitan ini kembalinya kepada apa yang dikatakan juga oleh Umar. Umar mengatakan jibat itu adalah sihir, ya kan? Jibat itu adalah sihir. Al Hasan mengatakan al jibat adalah rannatu syaitan, suara setan. Nah, makna rannah itu ada dua. Rannah itu ada dua maknanya. Makna yang pertama suara secara mutlak. Jadi makna rannatu syaitan yakni sautu syaitan, suara setan. Hmm. Makna yang kedua dari rannah adalah as-sayha al-hazina, suara kesedihan. Ya. Terus kayak suara kuntilanak nangis. Ya. Kalau di film-film kan begitu. Ya. Sayhatu apa? As-sayhatul hazina, suara yang nangis ya, sedih. Ini penafsiran yang kedua dari ronna. Jadi penafsiran yang pertama ronna bermakna saut mutlakan, suara secara mutlak. Penafsiran yang kedua ronna bermakna as-sayha al-hazina, suara yang sedih, suara orang sedih gitu. Nah, baik. Maka ketika lihat Al Hasan mengatakan al-jibat yang dimaksud dalam hadis itu adalah rannatu syaitan. Suara-suara setan, suara-suara hazina yang memberikan pesimis, bikin sedih, enggak jadi, enggak gitu ya. Pesimis. Nah, kenapa Al Hasan mengatakan tiga perkara ini yaitu al-iyafa, at-tarq dan at-tiara itu tiga-tiganya suara setan? Ya. Jelas ya? Dikarenakan tiga perkara ini adalah perbuatan setan yang diwahyukan, yang mereka wahyukan kepada manusia. Ya, maksudnya begini, dari mana? Dari mana asal muasalnya si dukun itu punya inisiatif, fantasi gitu ya.
berimajinasi, maksud saya ini batu membentuk ini kayaknya ini. Dari mana itu kira-kira? Suara setan ke dalam kepalanya, memberikan ilham kepadanya. Maknanya gini, gitu ya. Nah, maknanya begini nih. Asal muasalnya seperti itu. Itu atau setan. Atau misalnya kalau dengar burung gagak, tanda buruk, dari mana itu asal muasalnya? Setan yang masuk ke dalam hati orang yang pertama kali itu munculkan itu kalimat, ya kan? Yang menghubungkan setan. Makanya Al Hasan mengatakan ini suara setan. Jelas ya, suara setan. Dan ada yang mengatakan kalau menurut penafsiran yang kedua yaitu suara sedih, suara kesedihan, kata mereka ini termasuk tipu daya setan kepada manusia tatkala dia diusir keluar dari sorga, maka dia keluar dari sorga dalam keadaan sedih. Iya, jelas ya. Dia pun menipu manusia dengan tiga perkara ini. Dia menipu manusia, setan iblis ini ketika diusir dari sorga, dia keluar ya dari sorga dalam keadaan apa? Sedih. Maka dia pun bersumpah, bertekad untuk menyesatkan manusia, salah satunya lewat tiga perkara ini. Nah, sudah ya. Baik, ini penafsiran atau makna ucapan Al Hasan bahwa al jibat adalah ron atau syaitan. Baik, kalau kita katakan ron atau syaitan, berarti maknanya al-iyafa wa tarq wa tiarah min ron atau syaitan. Maksudnya gimana dengan suara setan tiga perkara ini? Nah, itu penjabarannya tadi. Jelas ya? Kalau menurut Auf mengikuti apa namanya? Kalau menurut Umar bin Khattab, al jibat adalah sihir, ya penafsirannya kayak tadi. Paham ya? Dan itu tidak bertentangan ya antara penafsirannya Al Hasan dengan penafsirannya Umar bin Khattab. Karena sihir juga itu bagian dari ronatu syaitan ya kan, sihir. Siapa yang mengajari sihir mantra-mantra? Setan yang mengajari suara setan yang mereka dengar. Jadi tidak ada pertentangan antara penafsiran Umar bahwa al-jibat adalah sihir dengan penafsirannya Al Hasan Al Basri yang mengatakan al-jibat adalah sautu syaitan, ronatu syaitan. Baik, wallahu a'lam bishawab. Saya kira jelas sisi pendalilannya. Qala rahimahullah isnaduhu jayyid. Sanadnya Imam Ahmad jayyid. Wali Abi Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Hibban fi sahihi al-musnad min. Juga diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasai dan Ibnu Hibban dalam sahihnya yang musnad yang dengan sanadnya. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin juga menjadi alasan Syekh rahimahullah membawakan hadis ini ya. Nah, ini juga menjadi alasan beliau rahimahullah ini menjadi alasan beliau afwan. Saya kurang perhatikan tadi. Alasan beliau membawakan hadis ini bukan karena sanadnya dhaif menurut beliau. Betul. Menurut pandangan ulama ini sanadnya apa? Dhaif, tapi menurut beliau sanadnya jayyid. Bahkan beliau berdalil gitu ya dengan tasihnya Ibnu Hibban dan ma'ruf pendapat di kalangan ulama, mereka mengatakan Sahih Ibnu Hibban termasuk mirip kayak Sahih Bukhari. Jadi kalau ada disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya, terus beliau tidak kritik, berarti disahihkan oleh Ibnu Hibban dan itu sudah cukup. Jadi beliau bersandarkan dengan tasihnya Ibnu Hibban dan ini thariqah dari sebagian muhadditsin. Baik, thariqah sebagian muhadditsin dan Syekh Muhammad bin Wahab dalam kitab Tauhid banyak sekali mengikuti thariqah ini. Riwayat Al-Hakim, ya, Wasahahu, Ibnu Hibban, Ibnu Khuzaimah. Ini semua kitab-kitab yang kalau diriwayatkan atau disebutkan hadis dengan sanadnya dalam buku-buku ini dan tidak dikritik oleh pemiliknya, penulis bukunya, maka itu berarti si penulis buku menyatakan hadis itu sahih. Ini ma'ruf dalam mustalah hadis. Baik. Jadi sisi penilaian ini jelas ya, anwa usihir, yakni tapi sihir secara apa? Lugatan. Dalil yang kedua, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yaqtabasa syu'batan minan nujum faqad yaqtabasa syu'batan minas sihri zada ma zad rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mempelajari satu cabang ilmu nujum, ilmu perbintangan, maka dia telah mempelajari satu cabang dari ilmu sihir.
zada mazad. Semakin banyak ilmu nujum dia tahu, semakin banyak juga ilmu sihir dia punya. Baik. Riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih. Ini yang kedua. Beliau sisi pendalilannya bahwa di hadis ini Nabi SAW menyebutkan termasuk sihir adalah ilmu nujum. Termasuk sihir adalah apa? Ilmu nujum. Jelas ya? Baik. Di sini kata as-sihir yang tersebut dalam hadis faqad iqtabasa syu'batan minas sihir, sihir di sini bermakna lughah, bermakna lughatan secara bahasa. Yani sesuatu yang tersembunyi sebabnya. Bukan sihir hakiki. Karena di ilmu nujum tidak ada minta bantuan kepada setan, tidak ada. Sebenarnya ilmu nujum ini akan datang bab tersendiri nanti dijelaskan oleh al-musannif di berapa? 3 bab setelahnya. 2, 3, 4 ya di bab 4 setelah ini. Bab maja fit tanjim tentang ilmu nujum. Akan datang nanti insya Allah penjelasan tentang ilmu nujum. Cuma di sini kita mau fokus ke syahidnya saja, nggak usah kita paparkan. Syahidnya mengapa ilmu nujum itu termasuk ilmu sihir? Ya, karena ilmu nujum yang dimaksud di sini adalah ilmu nujum yang sifatnya takfir. Jadi bentuknya itu begini. Terjadi di planet gitu ya, di luar angkasa, benda-benda langit terjadi bergerak seperti ini, kemudian dia hubungkan dengan kejadian di bumi. Misalnya, kenapa peceklik? Peceklik gara-gara bintang ini, ya. Kenapa turun hujan? Gara-gara bintang ini. Gara-gara bintang ini. Yang dimaksud dengan najm di sini semua benda-benda langit. Matahari, bulan, bintang, planet gitu ya, meteor, komet gitu ya. Semuanya pokoknya. Semua benda-benda langit. Itu namanya ilmu itu yang dimaksud dengan najm di sini. Yang dimaksud dengan najm di sini. Baik. Ada ya. Ini yang dimaksud dengan najm di sini. Semua benda-benda langit. Nah, ilmu nujum dikatakan ilmu sihir secara bahasa karena seorang meyakini bahwa pergerakan benda-benda langit mempengaruhi kejadian di bumi. Tapi apa hubungannya? Tidak kelihatan. Cuman keyakinan dia doang. Ya kan? Makanya dikatakan sihir karena tersembunyi sebabnya. Misalnya dia lihat bintang ini membentuk rasi Scorpion. Nah, ya kan? Nah, orang yang lahir di bulan ini zodiaknya Scorpion, sifat-sifatnya kayak gini 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 gini. Ya kan? Keuangannya bulan ini kayak gini. Itu kan semua gaib. Ya, tahmin. Mencari-cari. Paham ya? Kenapa orang yang zodiaknya Scorpion kesehatannya begini, ya, kemudian orangnya kayak gini 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 gini. Apa hubungannya? Gara-gara bintang. Dia lahir di bintang itu. Apa dia lahir ketika bintang ini muncul? Rasi bintang ini muncul. Tapi apa hubungannya? Kelihatan nggak hubungannya? Tersembunyi. Makanya dikatakan apa? Sihir. Dikatakan sihir. Jadi sihir secara lughatan. Sudah ya, sihir secara lughatan. Karena sebabnya tersembunyi maka dikatakan sihir. Nah, baik, turun hujan. Kenapa turun hujan? Oh, karena muncul bintang ini. Apa hubungannya? Kenapa dari mana? Bintang ini muncul terus gara-gara dia muncul turun hujan di bumi. Apa hubungannya? Tidak jelas. Tersembunyi. Hanya di keyakinan dia saja. Ini apa? Sihir. Secara bahasa. Baik. Nah, ini maksud sabda Nabi SAW bahwa mempelajari ilmu nujum, yakni mempelajari pergerakan bintang-bintang, kemudian menjadikannya sebagai taksir, menjadi sebab
akan kejadian yang terjadi di bumi ini adalah bentuk sihir, yakni karena sebabnya tersembunyi. Zada magara. Baik. Maka ini jenis yang kedua. Sudah berapa jenis sihir di sini disebutkan? Totalnya sudah ada empat. Ingat judul babnya penjelasan mengenai beberapa bentuk sihir. Dia sudah sebutkan empat. Yang pertama iafa, tar, atiara, sama ilmu nujum. Baik. Dari yang ketiga, walin Nasa'i min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qal, yani marfu'an ya. Marfu'an ya, bahwa Nabi SAW bersabda, man aqada uqadatan summa nafasa fiha faqad sahar wa man sahara faqad asyrak wa man ta'allaqa syai'aw wukila ilaihi. Siapa yang membuat suatu simpul, ikatan-ikatan dengan tali atau yang semacamnya, kemudian dia meniup di situ, nafasa, meniup dengan liur sedikit. Kemudian dia meniup di situ, yang disertai minta bantuan kepada setan-setan, maka ada sahar, maka dia telah melakukan praktek sihir. Wa man sahara faqad asyrak. Dan siapa yang melakukan praktek sihir, maka telah melakukan syirik, yakni syirik akbar, syirik besar karena ada isti'anah kepada syaitan. Wa man ta'allaqa syai'aw wukila ilaih. Siapa yang menggantung sesuatu ya dan bersandar kepada sesuatu itu, maka dia diserahkan kepadanya. Baik. Di sini disebutkan dua bentuk sihir yang lain. Yang pertama sihir hakiki. Nah, ini tempat pertama beliau menyebutkan sihir, dan sihirnya sihir hakiki, yaitu membuat simpul-simpul, membuat mantra-mantra, ya, yang apa, membuat simpul-simpul kemudian dia baca dengan mantra, nafas fihi, ya, seraya minta bantuan kepada asyayatin. Inilah sihir hakiki. Inilah hakikatus sihir. Baik. Nah, jadi itulah hakikat sihir. Dia mau sihir ini, jin ini datang mengganggu orang. Datang mengganggu orang. Bikin orang itu sakit, bikin orang itu begini dan begitu misalnya. Ya. Nah, maka dia pun membuat apapun modalnya. Misalnya kalau kata orang misalnya dia mau celakai orang gitu ya. Ya. Macam-macam medianya. Kadang suruh bawa rambutnya, atau dia buat simpul, atau dia bikin boneka, dia bikin apa gitu ya. Apapun medianya. Kemudian dia meniup dan membacakan mantra-mantra, di mana mantra-mantra ini di antara isinya adalah isti'anah kepada syaitan, minta bantuan kepada setan, ataukah mungkin baca Quran tapi itu hanya kedok. Karena dari awal dia sudah bertakarub kepada setan dengan apa? Dengan menyembeli, dengan menghinakan Quran. Nah, dukun-dukun diperiksa rumahnya, digerebek rumahnya, dan di WC-nya ada Quran ditaruh. Ya, dia taruh kotoran di atas Al-Quran, ya, macam-macam. Ada persembahan di ruangan khusus di rumah yang tidak boleh ada yang masuki, ya. Di situ ada persembahan. Intinya setan membantu dia dari awal karena dia musyrik. Dia sudah menyerahkan imannya seperti telah berlalu dalam pembahasan sihir. Laqad wa laqad alimu laman ishtarahu. Dia membeli sihir dengan apa? Dengan iman, dengan tauhidnya. Baik, ini jenis sihir yang kelima, dan yang keenam disebutkan di sini dalam hadis, yaitu memasang tamimah. Tamimah yang bukan dari Al-Quran tentu saja. Dia menggantung sesuatu, apa, memakai sesuatu dengan meyakini, ya terserah keyakinannya. Apakah dia meyakini benda itu yang memberikan apa perlindungan, atau Allah yang melindungi tapi gara-gara benda ini, gitu ya. Ini semuanya apa? Merupakan bentuk sihir. Kenapa? Sebabnya tersembunyi. Misalnya dia takut sama orang, terus dikasih jimat, pakai ini. Kalau kamu pakai ini kamu akan kuat. Ya pakai, tambah pede, gitu ya. Nah, itu kenapa berubah tiba-tiba? Di dalamnya dong keyakinannya dia. Ya, pasang susuk misalnya. Tidak pede menjadi pede misalnya. Ya, dan dalam dirinya berubah. Tidak ada apa namanya? Tidak ada sebab-sebab yang zahir tersembunyi. Ya. Maka ini apa sebab? Itu merupakan sihir secara lughatan. Baik. Udah. Dan hadis yang keempat, dalil yang keempat, wa ibni Mas'udin radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala,
ala hal unabbiukum mal aqbu hiya namimatul qalatu bainan nas, rawahu Muslim. Dari Ibnu Mas'ud riwayat Muslim. Nabi SAW bersabda, inginkah kukabarkan kepada kalian apa itu al-adah? Al-adah adalah mengadu domba, an-namimah. Al-qalatu bainan nas. Dia sebarkan ucapan di tengah orang untuk membuat dua orang bertengkar. Mengadu domba. Intinya dia membuat dua orang bermusuhan padahal tadinya tidak bermusuhan. Dia bilang kepada A, B bilang begini. Dia bilang kepada B, A bilang begitu supaya berantem. Maka ini namanya apa? An-namimah. Walaupun yang disampaikan benar, betul si A ngomong begitu, si B ngomong begitu betul. Tapi kan karena tidak diketahui ya tidak ada apa-apa, saling bicara di belakang saja. Ya. Nah, dia sampaikan kepada orang itu, dia bilang begini tentang kamu, akhirnya berantem. Namanya apa namimah, adu domba. Baik. Kenapa adu domba dikatakan sihir? Ya. Al-adhah, sisi pendalilannya adalah al-adhah itu adalah salah satu jenis sihir atau salah satu penamaan sihir. Sihir juga di bangsa Arab disebut dengan nama apa? Al-adhah. Ain do ha. Nah, ini sisi pendalilannya Syekh rahimahullah membawakan hadis ini di sini bahwa di antara bentuk sihir adalah adu domba. Sisi pendalilannya di mana? Karena al-adhah adalah salah satu penamaan sihir. Lihat, Nabi SAW mengatakan termasuk bentuk sihir termasuk bentuk adhah adalah adu domba. Adu domba ini beliau katakan apa namanya? Al-adhah. Beliau menggunakan salah satu dari nama-nama sihir. Paham? Ya, beliau mensifati adu domba, memberikan nama kepada perbuatan namimah dengan menggunakan salah satu dari nama-nama sihir, yaitu al-adhah. Kenapa adu domba dikategorikan sihir? Dari dua sisi. Adu domba dikategorikan sihir dari dua sisi. Sisi yang pertama dari sebabnya. Sihir itu kan tersembunyi penyebabnya. Adu domba juga tersembunyi penyebabnya. Tiba-tiba orang berantem saja. Kenapa ini? Tadinya baik-baik kok tiba-tiba berantem. Ada yang cerita. Tapi kan tidak ketahuan. Jadi dari sisi sebabnya sama-sama tersembunyi. Kemudian persamaan yang kedua dari sisi akibatnya. Adu domba merusak hubungan dua orang. Baik, sihir juga sama, merusak hubungan dua orang yang tersebut dalam ayat itu sihir. Namanya sihir sorof, membuat suami istri cerai, baku benci. Ya, yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Dengan sihir ini mereka memisahkan suami dari istrinya. Baik. Kalau begitu, adu domba masuk dalam kategori sihir. Sihir secara apa? Istilah atau lugah? Secara lugatan. Karena tersembunyi. Tidak ada minta bantuan setan di sini adu domba. Domba dia kerjakan sendiri. Tapi dikatakan dia sihir secara bahasa. Karena tersembunyi penyebabnya. Dan alasannya adu domba dikatakan sihir dari dua sisi. Yang pertama dari sisi sebab. Jadi dua-duanya sebabnya tersembunyi. Tiba-tiba ada orang berantem gitu ya. Tiba-tiba suami istri baku ribut, ya nggak ada apa-apa, baik sebelumnya baik-baik saja, tiba-tiba ribut, gitu. Baku benci, ya ternyata sihir. Yang kedua kesamaannya dalam hal akibat, tadinya baik-baik tiba-tiba ribut, akibat yaitu sama-sama memisahkan dua orang yang tadinya tidak ada masalah, bikin ribut dua orang yang tadinya tidak ada masalah, itu adu domba, itu juga sihir, seperti itu juga. Baik, sisi pendalilannya jelas. Kemudian yang terakhir dari yang kelima, walahuma an ibni Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya di antara bentuk penjelasan ada yang merupakan sihir. Baik. Dikatakan di sini walahuma, riwayat Bukhari Muslim. Di sini kelihatannya beliau rahimahullah keliru ya, keliru, lupa atau yang semacamnya karena yang benarnya ini hanya riwayat Al-Bukhari. Tidak terdapat dalam Sahih Muslim. Ya, ini bukan muttafaq alaih. Maka kalimat penulis walahuma, yakni riwayat keduanya, riwayat Bukhari Muslim, ini kurang tepat. Yang benarnya ini riwayat Bukhari saja. Ya, riwayat Bukhari
saja. Sisi pendalilannya jelas, Nabi SAW menamakan al-bayan, penjelasan itu bagian dari sihir. Maksudnya penjelasan di sini al-bayan, yakni penjelasan yang sifatnya persuasif. Ada apa itu persuasif? Sifatnya bisa mempengaruhi orang, bisa memberikan sugesti. Misalnya orang-orang yang punya jiwa jiwa orator ya, orator ya. Nah, dia bisa ya kayak pemimpin demo gitu ya. Tadinya orang ini dia bakar semangatnya jadi ngamuk orang. Itu kan bisa mempengaruhi. Tiba-tiba biasa-biasa saja, kok bisa orang berapi-api setelah mendengar dia apa orasi. Itu namanya apa? Sihir. Kenapa? Tersembunyi sebabnya. Tadinya orang ini biasa saja kok bisa teriak tambah semangat gitu. Tapi itu tercela tentu saja dalam pembahasan demonstrasi itu lemah tercela. Tapi bisa juga ini kebaikan. Misalnya ketika seorang guru sebagai seorang khotib menyampaikan khutbah dan membuat manusia itu apa jamaahnya yang mendengar terpengaruh, ya, membuat mereka sedih, bisa membuat mereka termotivasi untuk beribadah ketika mendengar ceramahnya. Nah, ini apa? Sihir karena tadinya tidak ada perasaan itu, tiba-tiba iya, semangat gitu. Paham ya? Makanya dikatakan sebagian bentuk bayan, penjelasan ada yang merupakan sihir. Kenapa? Karena bisa merubah seseorang yang sebab perubahannya tersembunyi. Tadinya tidak mau beli, gara-gara apa disugesti jadinya beli, ya marketing. Nah, ini banyak yang seperti ini. Hipnotis, bayan diantaranya. Diajak bicara muter-muter, diajak begini, terus tiba-tiba tidak sadar kasih uang gitu. Sadar kenapa saya kasih? Sihir, negatif, jelas ya. Nah, Allah Taala alam besar. Jadi sihir yang seperti ini bisa sihir di hadis yang terakhir ini sihir secara lugatan juga. Ya, berbeda dengan semua sebelumnya, semuanya negatif. Kalau sihir yang ini bisa jadi positif tergantung penggunaannya, pemanfaatannya. Wallahu taala alam bisawab. Ini selesai penjelasan terkait dengan bentuk-bentuk sihir. Dan kita lihat kebanyakannya semuanya adalah sihir secara lugatan kecuali satu bentuk yaitu yang disebut dalam hadis siapa tadi? Hadisnya Abu Hurairah. Man aqada uqadatan. Hanya itu sihir yang hakiki. Nah, dan mungkin akan kita tambahkan nanti insya Allah penjelasan mengenai bentuk-bentuk sihir hakiki. Karena Syekh rahimahullah di bab ini tidak menyinggung bentuk-bentuk sihir secara hakiki. Semuanya sihir secara apa? Lugatan. Kita insya Allah akan tambahkan nanti di ketika membacakan qaulus sadid. Baik, naktabi hadzal qadar sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.